Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin amma ba'du. Halaman terakhir, halaman 24. Halaman terakhir, garis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya Ali, Ali, sab'atun utawi wong pitu min ummati saking umat ingsun fil jannati manjing ing dalam swarga. Ada 7 orang dari umatku nanti masuk surga. Moga-moga dari 7 ini kita ada di dalam salah satunya. Tinggal digoleki baik kira-kira kita masuk yang mana. Ada 7 orang kata Nabi dari umatku masuk ke dalam surga. Yang pertama syabun, pemuda, taibun, yang bertobat. Pemuda yang mau bertobat. Pemuda yang bertobat itu dia istimewa, sebab biasanya yang bertobat itu bukan anak muda tapi anak tua. Sebab kalau orang tua dalam pikirannya sudah menghitung hari, tinggal ngenteni dina bae karo jam. Tapi kalau anak muda, karena kabeh masih kenceng, gigi masih utuh, tidak ada yang ambrol, rambut masih ireng, dengkul masih kuat, bokong masih andel, perang saya mati masih adoh. Tetapi walaupun demikian, dia senantiasa bertobat kepada Allah. Anak muda yang mau bertobat kepada Allah oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Yang kedua, waman tasaddaqa sirran, orang yang bersedekah tapi sedekahnya sirri, umpet-umpetan, dirahasiakan, tidak diumumkan, apa maning diiklankan atau manjing televisi, tapi sirron, secara rahasia. Pernah disampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa sedekah yang diumumkan, yang terbuka, sering menyakiti orang yang menerima sedekahnya. Maka sedekah sirri yang pelakunya termasuk orang yang nanti insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini Bapak Ibu berbeda dengan 7 orang yang dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam hadis Sahih Bukhari juga ada penyebutan 7 orang. Nah, ini 7 orang dalam versi yang berbeda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, waman yu'addi sholat duha, orang yang mau mengerjakan sholat duha. Sholat duha itu kan enteng. Enteng itu, tapi bagi yang sudah mengerjakan sih. Bagi yang belum mengerjakan mah abot alot. Maksudnya enteng, sholat duha itu lebih enteng daripada sholat hajat ataupun sholat tahajud. Kalau tahajud atis, ngantuk, pegel, puyeng. Tapi sholat duha waktunya lagi kiyeng, esuk, lagi seger. Nah, orang yang mengerjakan sholat duha, maka kata Rasulullah, dia termasuk orang
yang nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di sebelah sini dahulu disampaikan bahwa nanti di surga ada tempat yang tinggi. Kemudian di tempat yang tinggi itu ada orang yang memanggil-manggil dengan kalimat ainal ladzina kanu yusholluna duha. Mana orang yang dahulu gemar melaksanakan sholat duha. Udkhulul jannata min babid duha. Silakan masuk ke dalam surga melalui pintu, tulisannya ada babud duha. Nanti di surga ada pintu namanya pintu duha. Nah, yang gemar sholat duha insyaallah masuk di dalamnya. Wa man kana dhihabu malihi ahwana alaihi min fawati sholatin wahid ma'al imam. Selanjutnya orang yang masuk surga, orang yang kehilangan dompetnya misalnya, atau HP-nya misalnya, atau barang yang dicintainya. Dhihabu malihi, bagi dia kehilangan harta yang seperti itu lebih ringan, lebih enteng daripada kehilangan satu sholat saja berjamaah. Orang yang apabila kehilangan harta bendanya, bagi dia dipandang lebih ringan daripada kehilangan satu kali saja sholat berjamaah. Kalau kita dengan sampean, Pak, kira-kira yang mana ya? Wes bagi gampangnya pakai. Marah mana Bapak Ibu kehilangan HP oleh cucunya, atau tertinggal satu kali sholat jamaah gara-gara cucu? Saya buat sendiri, Pak. Nah, kita bisa melihat bapak-bapak punya HP-nya anyaran. Tiba-tiba untuk mainan cucunya HP-nya hilang. Saya buatku. Kemudian gara-gara cucunya nangis, ketinggalan sholat jamaah. Gara-gara cucu nangis jadinya tidak sholat jamaah. Sewot mana, marah mana Bapak Ibu kehilangan HP dibanding kehilangan sholat satu kali berjamaah gara-gara cucu? Sewot mana, Bu? Sewot HP. Kadar gaya kehilangan sholat mah ningu mah ge sholat ikilah, kan begitu. Nah, menunjukkan kualitas iman kita kurang mantap. Maka kata Rasulullah SAW, di antara indikasi seseorang yang nanti layak masuk surganya Allah, dari 7 kriteria ini salah satunya adalah orang yang apabila kehilangan harta bendanya, bagi dia dipandang lebih enteng daripada kehilangan satu kali saja sholat berjamaah. Maka pula kalau sampean kan kayak setitik teman ibu-ibu yang biasa kebek gerimis. Gerimis. Kalau gerimis begini kan sebetulnya bisa pakai payung, bahkan nggak pakai payung juga nggak sampai basah lah kalau gerimis. Misalnya, wa man dama'at 'ainahu min khasyatillah. Selanjutnya orang yang masuk surga, orang yang meleleh kedua air matanya min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dicatat, Pak, karena takut kepada Allah. Wa man dama'at 'ainahu min khasyatillah, orang yang menangis kedua air matanya, berlinang kedua air matanya karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah beda dengan takut bukan karena Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jam 3:30 bangun karena dibangunkan oleh takbir masjid. Assalatu wassalamu alaik. Sholat bangun, kebak, berwudu, gelar sajadah, sholat tahajud 2 rakaat. Setelah sholat tahajud 2 rakaat, kemudian berdoa, ya Allah,
anak saya yang pertama alhamdulillah sudah bekerja di tempat yang sesuai dengan keinginannya. Gusti, anak yang ketiga ampun kegolek pekerjaan beli ketemu bareng anaknya wis nangis lewer matanya Pak. Nah nangisnya ini nih nangis karena Allah atau nangis si anak? Nangis si anak dulu nangis karena Gusti Allah. Berbeda, yang nangis min khosyatillah itu berbeda. Wan kuarane nangis kena nasib nangis si anak atau Gusti kredit motor 2 bulan baik bisa bayar. Ampun ya Allah, nepluk ya Allah nepluk. Nangis Pak, iku nangis sebab burung bayar kredit motor 2 bulan. Bukan karena Allah. Tuh. Jadi nangis karena Allah itu apa? Kangen Gusti Allah karena takut pada siksanya Allah dan kangen pada rahmatnya Allah. Ya Allah, betapa gelapnya kubur. Cuma beberapa senti, di atasnya ditumpuk dengan kayu dan tanah yang tebal, gelap gulita. Tidak ada teman siapapun Gusti. Jauhkan aku dari penderitaan dan fitnah kubur nanti. Mudahkan aku dalam sakaratul maut. Temukan aku dengan rahmat-Mu. Meleleh air matanya. Nah itu contoh nangis karena Gusti Allah. Tuh. Kangen ning Gusti Allah, takut pada siksa Allah. Seterusnya, wa man jahamal ulama fi majalisihim wa man jahamal ulama, orang yang mau berdesak-desakan fi majalis di dalam pada ulama fi majalisihim di majlisnya. Gampangnya yang keberapa adalah yang masuk surganya Allah orang yang rajin ngaji. Gampang itu Pak. Kalau majlisnya ulama kan isinya pengajian. Kalau nggak pengajian, sholawatan. Kalau nggak sholawatan, Al-Qur'anan. Kalau nggak Qur'anan, dzikiran. Pokoknya kalau majlisnya ulama ya isinya begitu. Nggak ada ulama majlisnya kemudian untuk gaplean belakang. Di antara majlis ulama isinya adalah taklim, ngaji, membedah ayat, membedah hadis. Maka orang yang nanti terindikasi masuk surganya Allah salah satunya adalah wa man zahamal ulama fi majalisihim, orang yang merapat ke ulama di majlisnya berarti gelem ngaji. Wis ayo Bu diteni orang yang masuk surga nih kata Rasulullah, sedekah sirik wis pernah Bu ya, wis pernah ya. Wis pernah lah, misalnya anak wong ngemis pai 200 perak kan ora bawa sapa-sapa kok. Siri. Pernah. Wa man yu'addi sholat duha wis sering. Kan sering tuh. Ibu-ibu bakal laki ya lunga kan ibu ning mah dewekan sholat duha. Bapak-bapak kalau jam 9 lagi kosong waktunya sholat duha berarti wis pernah. Kemudian orang yang kehilangan harta bendanya bagi dia dianggap lebih enteng ketimbang kehilangan sholat jamaah walaupun hanya 1 kali saja. Yang ini kira ada angel, tapi yang keluar mau kak wis lanjing, berarti ada harapan. Kemudian orang yang meleleh air matanya karena Allah sewaktu-waktu pernah, walaupun tidak tiap malam ada. Kemudian orang yang mau berdesak-desakan di majlis ilmu yang ngaji, berarti Bapak Ibu berdasarkan tesis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, insya Allah kita termasuk ke dalamnya. Ngaji iya, sholat duha pernah, menangis karena Allah pernahlah sekali-kali, dan ngaji malam Sabtu ngaji, Ahad pagi ngaji, malam Rebo apa nih? Rebo ini majlis hebat, sampean hebat lah pokoknya ngaji kiangan. Apalagi ada lagi ya? Ada selagi Bu? Masya Allah, pantes moga-moga majlis surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing kiang ngaji sing kiang.
Ya Ali, hai Ali, barang siapa arsyadal a'ma yang menuntun orang yang buta biadihi dengan tangannya al-yusra yang kiri. Ja'a maka orang buta itu akan datang yaminuhu, ja'a maka datang yaminuhu tangan kanannya orang buta itu fi yaminika pada tangan kananmu. Ada orang buta pengen nyebrang, Pak. Kemudian bapak-bapak berkenan pegang itu tangannya orang buta itu, Pak, oleh tangan kanannya, oleh tangannya ibu. Kalau tangan kanan tangan kirinya orang buta itu dipegang kemudian diseberangkan, nanti di akhirat, Pak, orang buta itu tangan kanannya akan nuntun kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pernah dorong? Pernah pengen. Wis pernah kabeh, berarti sampai ku pantes mancing surga. Ya Ali, hai Ali, idza kana jika ada al-insanu manusia fi sakaratul maut, di dalam sakaratul maut pan mati. Jika manusia mau meninggal dunia, fa innahu mafasilahu tusallimu ala ba'din taqulu assalamu alaik fa inni muttu wa kadza asyaratul bayda ala syaratil sauda. Baka wong wis sakaratul maut, lagi cekik-cekik. Lagi cekik-cekik. Lagi najah. Fa innahu mafasiluhu tusallimu ala ba'din taqulu assalamu alaik fa inni muttu wa qad asyaratul baydu ala syarati sauda. Ini setiap mafasil kita, Pak, persendian mafasil kita. Persendian kita ini, anggota tubuh kita ini salam kepada bagian anggota tubuh yang lainnya. Wa inni muttu, saya muttu, dia bidai bilang assalamu alaik, salam. Nah, nanti anggota tubuh yang sudah menyampaikan salam itu, dia fungsi hidupnya sudah hilang. Jadi kalau misalnya orang dalam sakaratul maut, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ini tangan tiba-tiba tidak bisa bergerak, kaki masih bergerak. Ini tangan ini, Pak, yang mati duluan, kata Rasulullah SAW, tangan ini uluk salam kepada kaki, kata tangan, kaki, dada, saya sudah tugasnya selesai. Maka tangan yang sudah assalamualaikum pada kaki itu, maka tangan ini sudah tidak bisa bergerak, kendati kaki masih bisa kejet-kejet, Pak. Tuh. Kemudian misalnya mata. Ketika mata kita sudah habis tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala, mata ini izin, Pak, assalamualaikum kepada telinga. Assalamualaikum telinga. Kita berpisah, saya tugasnya sudah selesai. Sejak itu matanya melolong dan tidak berfungsi dan sudah tidak bisa melihat. Dia sudah menyampaikan salam kepada anggota tubuh yang lainnya. Begitu juga yang lainnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa qad asyaratul bayda ala syarati sauda. Rambut putih bae permisi ning rambut ireng. Rambut putih permisi ning rambut ireng. Jare rambut putih rem. Ning rambut ireng. Kita tutup kuis. Masa saya tugasnya selesai. Assalamualaikum, kata rambut putih ning rambut ireng. Sejak itu maka rambut sudah tidak bernyawa sama sekali. Nah, ya Ali, kata Rasulullah, ihfad wasiyati, jagalah, peliharalah wasiatku ini, kama hafadtuha an Jibril, seperti saya memeliharanya, menjaganya, karena ini berasal dari malaikat Jibril. An Rabbin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, taqaddasat, suci asma'uhu, asmanya Allah, wa la ilaha illa ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Pragat Kanjeng Nabi ngobrol karo malaikat jin, kalau Sayyidina Ali ning jero umahe, Kanjeng Nabi khusus berwasiat kepada Sayyidina Ali. Kemudian wasiatnya ditulis oleh Imam Sya'rani dalam kitab ini. Di ujung wasiatnya Kanjeng Nabi bersabda, Ali, ihfad wasiyati kama hafadtuha an Jibril an Rabbi taqaddasat asma'u.
Ali pelihara, ingat-ingat, sing apal, sing kelingan, dan amalkan wasiatku ini, pesanku ini, seperti saya memelihara, menghafal, mengamalkan wasiat ini dari malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kitab kecil ini khatam. Kitabnya namanya Kitab Wasiyatul Mustafa, ditulis oleh Imam Sya'rani, seorang imam besar di tafsir, ahli fikih, karyanya banyak, ahli tasawuf, ma'rifat billah. Dia min arifina billah, termasuk orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh kitab ini bisa kita pahami dan sedikit demi sedikit kita mencoba untuk mengamalkannya. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan isi kitab ini, dan kita diberikan bimbingan oleh Allah untuk terus mencintai dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita tetap istiqomah ngaji, taklim, jamaah, bareng-bareng, rempuk, ahli ibadah, ahli Al-Quran, istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarganya, anak cucu kita diberikan kesehatan. Apabila ada anak cucu kita yang sedang sakit, moga-moga Gusti Allah memberikan kesembuhan. Mudah-mudahan seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cita-citanya dikabulkan, dan mudah-mudahan anak cucu kita jadi orang kaya semua, soleh-soleha, hormat pada orang tuanya, selalu membuat bahagia keluarganya, dan cita-citanya dikabulkan, tidak berhenti mendoakan ayah dan ibunya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna auladana min ahlil ilmi wal khair. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa min as-subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna fawahisha ma dhahara min batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muslimina qabilina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanahu wa amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah selesai satu kitab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.